Hari ini orang di Pulau Tulang. Lumayan sih. Pulau kecil, akses gampang, pas muka kota Tobelo di Halmahera Utara. Eh, Hari ini sih temu kangen saja sih. Ada Rahman, ada kita, ada Tox, ada Mirdad. Hari ini terada narasumber, semua orang narasumber habis. Gitu. Hei, kalau kita sih tong baca cerita dulu-dulu selama yang lalu. Selama yang lalu ya. Kan tong tahu hal tiba-tiba orang maksudnya so kerja ini, so di sini, tapi ada hal yang orang tahu. Ada banyak orang tahu. Tong ini buku tahu lah, tong dia proses tong buku tahu. Gitu. Tong buku tahu Rahman yang orang tahu, orang cuma tahu dia pengusaha sabeba padahal dulu tukang bawa-bawa speed, begitu. Jual-jual ikan. Faris Bobero menyamar jadi CO begitu. Ada padahal CO betul nih. Itu kira menyamar tuh padahal betul. Tapi lebih bagus sih kita berharap Tox pertanyaan lebih banyak betul orang. Tox ini kan keluar tapi yang bikin rumah kamu ke dia Pak. Menarik. Tuh? Betul. Tong harus akui itu. Walaupun prosesnya agak unik. Iya. Walaupun orang di luar kerja kiri kanan begini, tapi diam-diam Tox yang lebih duluan untuk bangun peradaban kecil. Itu peradaban kecil rumah. Artinya asam garam dia yang lalui ke muka. Termasuk asam garam cinta ya. Asam garam deh. Memperjuangkan DP itu tidak gampang. Iya. Karena pakai aqua tuh akan orang berpikir apa begitu pada kopi. Tox, Anu mau tanya apa? ini kita mau tanya sebenarnya penghuni dua. Penghuni dua ini kan asli orang Tobelo. Tapi selama ngoni di Ternate, seberapa tahun ini baru ngoni jangan ulang di Tobelo. Kalau itu kan nggak tahu. Tapi kita bos Bapak Rahman ini kan jarang-jarang ke Tobelo. Iya. Oh, berarti jadi kita saya bertanyakan Bapak Rahman dulu. 1 bulan 1 kali belum tentu, tapi 1 tahun sekali itu pasti. Artinya tidak tiap hari, tapi tidak tiap bulan juga, tapi dalam 1 tahun adalah 3, 4. Ya kadang-kadang 1 kali sih tahun. Tapi tiap tahun pasti pulang. Pasti. Tapi bagaimana pendapat Bapak Rahman ini Tobelo keadaannya seperti apa? Atau ada kemajuan atau bagaimana? Di kampungnya bagaimana? Ya, Rahman dulu. Kalau dari kita sih ada beberapa hal ya. Dari segi pembangunan pasti Tobelo lebih pembangunannya makin meningkat. Iya. Tapi ada satu hal yang hilang dari Tobelo sendiri. Oh iya ya. Contoh sederhana begini. Orang 3 ketika orang keluar datang berkumpul lagi, orang tahu orang ada di mana. Tapi ketika pulang sendiri, kita sendiri sudah tahu kita pulang ke mana. Walaupun rumah itu Tobelo, betul. Iya. Tapi suasana pulang itu terada. Dia akan muncul suasana itu kalau orang sebuah kudapa semua akan muncul. Iya. Entah karena teman-teman mulai sibuk dengan aktivitas masing-masing, kemudian ada ruang-ruang anak-anak semakin besar yang sudah kenal buat orang. Nah ini juga menjadi apa ya, rasa-rasa bahwa Tobelo itu rumah kadang-kadang hilang di situ. Orang pingin pulang, tapi begitu sampai Tobelo bingung mau kemana. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, efek pergaulan mungkin. Pergaulan, sampai adik-adik sudah mulai bergaul bebas dan sebagainya, sehingga tata krama yang dulu orang rasa sebagai orang Tobelo itu, nah ini semula hilang. Bagaimana orang cara menegur, menyapa tompe kakak-kakak, bergaul tompe om-om. Nah itu sudah ada di sekarang. Nah itu yang kita rindu sebenarnya. Nah, dari kita barangkali itu dulu.
Kita jawab. Oke. Tapi pertanyaan ini sebenarnya menarik. Menarik sekali, tapi ada hal perspektif yang berbeda dari Rahman soal jawaban pertama. Soal aspek pembangunan. Kalau cara pandang kita, perspektif kita soal pembangunan ini bukan fisik. Nah, gitu. Pembangunan ini bukan fisik. Kata dasar pembangunan, bangun, artinya bangun. Bangunnya itu dari segala hal, aspek sosial, ekonomi. Yang Man bilang tadi ada yang hilang itu, ada yang hilang. Nah, kalau bilang dari aspek fisik, infrastruktur dan sebagainya, itu sebenarnya timpang. Tadi malam saya sampai Tobelo, sampah kiri kanan begitu. Sampah kiri kanan tak tampung begitu. Artinya berarti ada yang timpang di aspek pembangunan di infrastruktur. Misalnya ya bagaimana kesejahteraan pekerja, kebersihan dan sebagainya, itu aspek yang luput dari kacamata jurnalisme yang ada di sini maupun kritik sosial untuk mengawal pembangunan yang ada di Maluku Utara. Kita Jago. pengamat gitu kalau langsung pembangunan gitu. Karena begini, bicara sesuai dengan basic kan. Cuma basic karena Gitu. jurnalis ya itu yang dia. Oke. Dari aspek sosiologis, Rahman so sentil sedikit. Ada hal yang hilang dari torang, tapi suasana pertemanan itu agak berbeda dengan tempat lain. Walaupun orang punya saudara di luar, saudara angkat dan sebagainya. Di Tobelo itu ada istilah mahidaku. Mahidaku itu kalau orang dua soboku anggap saudara, itu lebih dari saudara kandung. Gitu. Nah itu Iya. itu masih terawat begitu, masih dapat rasa. Misalnya kalau kita kemari, ayam Mirdad pasti ada, gitu. Toks pasti ada. Tapi kadang kita terhubungi karena kita tahu dia Oto bawa apa dia. Kadang dia bawa Oto, habis itu Oto Tapi bawa kalau kita kemari pasti kita terada. Jarang. itu. Itu. Nah, tidur masih bisa sabarang. Gitu. Iya. Toh, masih ada nilai itu. Walaupun tak seperti dulu ya. Kalau dulu kan ya orang perumah tidak pernah kunci gitu. Tidak pernah orang kunci pintu rumah. Pintu selalu terbuka bagi siapa saja. Itu yang agak dia hilang sedikit. Nah itu jadi kekhawatiran untuk kita kalau dia hilangi sih. Nah momen-momen seperti itu yang orang rindu. Jangan sampai dia hilang. Terus ya kalau mau ingat dulu kayak apa ya, kayak kalau siapa meninggal begitu tuh, kita merasakan bahwa solidaritas orang Tobelo, ada yang pembagian yang kali kubur ini, yang cari hode ini. Hode itu cari lauk untuk orang habis batahlil dan sebagainya. Itu masih ada begitu ya? Masih ada. Terus satu lagi, ada nilai yang tadi kita balik ke Mahidaku tuh. Kayak misalnya orang nih soboku anggap saudara dan sebagainya, tapi orang itu jujur tak mau ada pengkhianatan begitu. Kayak misalnya begini, toks sedang saya nih baku tamang sampai soboku anggap makan satu piring dan sebagainya, tapi ketika orang ada kelas yang terasa sesuai dengan tompi prinsip sebagai orang Tobelo, pengkhianat begitu, itu kadang saya menganggap toks itu somati kalau misalnya tuh terada di dunia gitu. Nah itu gitu ya, dan itu ternyata tak bawa ketika di rantau toks. Kita bergaul dengan teman-teman rantau yang kita anggap saudara dan sebagainya, tapi ketika ada pengkhianatan itu kita anggap terada gitu. Nah itu orang Tobelo pejiwa gitu. Jadi bukan pengkhianat, tapi kalau tong pengkhianat tuh kayaknya tong bukan orang Tobelo deh. Mungkin begitu. Ini bukan mengarah ke Ulen ya? Ini saya tanya. Mengarah ke salah satu kawan. Maksudnya itu nilai itu mungkin Jarang-jarang ketemu dia. mungkin ada juga di suku-suku lain ya, solidaritas itu ada lain. Tapi yang saya rasa sebagai orang Tobelo ada itu nilai itu masih ada. Apa yang saya lupa ya? Si banyak sih, cuman saya paling senang bicara soal itu. Iya. Gitu. Saya ada pertanyaan buat Toks dulu kapan? Toks ini pertanyaan pasti banyak buat. Sebenarnya sih
kita pengen teman-teman itu tomba kumpul semua supaya tomba cerita-cerita begini, supaya apa yang keluhan tompe tamang sambil terbuka lah. Oh begini, Keluhan. lebih bagus ada pertanyaan begini. Ya. Apa ya? Apa yang berbeda dari apakah orang ini kita dengan mani ini berubah kah? Atau ya dari ngana pe pandangan lah. Iya. Dari dulu tuh saya bagaimana, sekarang saya bagaimana, dari aspek sikap begitu. Dari pertemanan. Jadi kalau menurut kita nih, jujur, menurut kita nih TP Tamang 2 nih so mulai kancang-kancang amat kah? Dumpe gaya-gaya Putih, ini. putih, Iya. putih, Bisa- mulai putih. Urut Bisa timbul. juga dikatakan itu, tapi boleh jujur-jujur Bapak Rahman, bisnis-bisnis apa yang bisa dimasukkan ke orang supaya orang tuh berkembang atau iya. bagaimana? Itu Ya kan? Terlompat ya? Terlalu lupa. Jadi ngana dulu tuh dari Rahman bagaimana sebelum sekarang. Jangan lupa. Kalau capate. Cepat ya? Kalau cepat ingin Oh kaya. iya. Kayak tanya ada mainan Coba TP Tamang ini kemarin dulu supaya dia bisa kemarin dulu. Aduh. Iya, Rahman dulu. Coba Rahman dulu coba. Sulit ya. Sulit ya. Karena begini, setiap perjalanan yang kita lewati itu ngoni ada di situ. Walaupun secara fisik kadang-kadang berhilang, tetapi secara non fisik ngoni ada, baik cuma via telepon atau setidaknya doa. Dan itu kita rasa. Ais dengan kesibukannya mungkin secara fisik dia tidak ada, dia terada di situ. Tapi kita yakin setiap kita perjalanan itu dikasih doa mudah-mudahan kita sehat. Nah, tapi di sisi lain juga begini. Setiap kali kita baku dapat entah itu Ais atau teman-teman siapapun dari Tobelo, yang kita minta cuma satu. Kalau kita salah, ditegur. Iya. Kalau lihat itu sudah ya jalan yang betul, kasih doa supaya dia berhasil. Nah, dan sampai titik ini pun kalau dikatakan berhasil, masih banyak harapan, masih banyak angan-angan, masih banyak mimpi yang belum tercapai. Sangat banyak. Bagaimana trompet tangan bisa jauh panjang sampai ke Tobelo walaupun orang tidak di Tobelo, nah itu juga belum realisasi 100%. Tapi ini tuh bilang pengonim. Kita dengan Rahman ini kerja berbeda. Walaupun tanpa fisik tong selalu sama-sama ya, tapi ada hal yang unik. Kayak Tondo buku jauh begini, kita sakit dia bisa tahu. Nah, itu tadi Tanya sama dia. apa? Konsepnya apa tadi? Tanya sama Yang apa? Mahidaku. Mahidaku, bahwa saudara itu tidak perlu satu rahim, Iya. tapi rasa itu selalu ada. Anda sakit dia tahu. Dia telepon, nggak ada sakit. Ih, nggak tahu dari mana. Berarti batin so menyatu. Karena ya kalau sudah di Tobelo tuh masih berkuliah, bisa juga berkuliah. Oh dia ini di sana, dia di sana, di sini. Di Ternate kan tuh baku jauh. Iya. Kalau bukan toran dan torang yang baku mangente, walaupun cuma via telepon, mau siapa lagi? Ruang baru, tempat baru, walaupun ya Ternate ini rumah kedua. Karena orang semua akui bahwa orang ini besar di Ternate, lahir Tobelo tapi besar Ternate. Itu tidak bisa dipungkiri. Ternate selain rumah kedua, tapi di sisi lain ini ruang baru. Ruang baru yang orang harus menempuh betul-betul dari nol. Karena tak ada satu pohon kelapa pun sampai orang tua-tua tanam di Ternate. Ya. Nah, saya ingat betul ada satu CP mentor itu almarhum. Dia pesan saya cuma satu. Ketika ngana mampu, ngana bakubung itu bikin kubung, jangan di alam. Alam artinya ya secara fisik ada. Gitu. Tapi upayakan ngana bikin kubung itu di sini. Jadi ketika apapun yang terjadi, kubung itu akan orang merampas dan itu ngana punya kekayaan sendiri. Nah itulah yang menjadi batu-batu lompatan kecil sampai ke titik sekarang. Ya di luar support teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya yakin semua dong kasih doa yang baik-baik pas saya. Begitu. Itu memang saya rasa lagi waktu lulus SMA ya. Orang ini kan buku tahu sama-sama dengan saya, orang alias semua ngedat sama-sama.
sekolah dulu mitong buku panggil, terdoi mitong buku panggil Iskar dan sebagainya, itu buku panggil semua. Ketika saya berniat untuk pergi kuliah, itu mau buku panggil lagi. Cuman kan ya malam-malam aku panggil Bim, Ekal, Bram, semua punya keluhan masing-masing. Waktu itu kan pasca konflik toh, jadi ekonomi keluarga sulit, yang tidak bisa kuliah dan sebagainya. Ya saya modal nekat. Yang saya masih ingat sampai sekarang itu kumpul sama-sama, aku bilang Ais ngana kuliah sudah, orang doakan pengana. Ya alhamdulillah doa itu yang bisa antar hingga saya selesai sampai sekarang. Itu luar biasa tuh kekuatan doa itu. Sedih sekali. Ada momen ketika zaman susah-susah ya. Dan memang sampai sekarang belum terlalu senang. Masih ada susahnya sih. Tapi momen-momen di bawah itu pernah satu kali. Tahu betul Ais tidak bisa bayar uang kuliah. Iya. Tidak bisa bayar uang kuliah. Dan itu orang semua tahu. Semua komunitas yang ada di Galaksi ini tanpa ya, kalau orang yang belum tahu sekarang mungkin sudah hilang-hilang. Iya. Itu di pos monyet masuk kamari sedikit di internet. Ketika turun dulu semua orang tahu di situ bahwa Ais dalam kondisi yang dia butuh nih. Ada tunggakan kalau tidak salah itu semester ya. Ada tunggakan semester yang harus segera realisasi. Nah yang uniknya di situ, Rp1.000 pun Ais mau terima dari orang. Semua orang pun marah waktu itu. Kenapa? Ini orang bantu loh, sukarela dan sebagainya sudah kumpul. Tapi secara prinsip Ais mau ambil. Belakangan orang tahu bahwa dia tidak ingin dikasihani, dia ingin berusaha dengan upayanya sendiri. Itu satu. Yang kedua, dia ingin buktikan mungkin ke orang bahwa perjuangan itu ya ini bagian daripada perjuangan yang harus orang lewati begitu. Nah, ada juga yang berpikiran bahwa Ais itu jahat. Nama kamu puji sampai ini orang kumpul karena bantu. Iya. Tapi bagi kita itu bagian daripada komitmen dia, bagian daripada keyakinan dia. Karena mungkin kita gagal karena kita tahu kita punya kemampuan. Nah, di momen ini juga kita ingin minta penjelasan karena sampai saat ini itu belum terjawab secara utuh. Kenapa pun dia tolak waktu itu. Jadi semua orang sudah berupaya nih, tapi dia tolak dengan mentah-mentah. Nah ini saya minta penjelasan ya, biar semua orang bisa terbuka. Itu, yang tahu sejarah ini bisa tahu. Itu karena mantarade saat kita klarifikasi. Tapi memang semua belum tahu saat kita klarifikasi. Nah ini DP momen paling sedih sih. Saya kasih, jadi yang antar tuh siapa Baba? Udi kucing. Udi dan Bim Rawajaya. Udi dan Bim Rawajaya kasih ini anak-anak berkumpul semua kasih pangan. Waktu itu sekitar Udi juga. Terada Udi kalau Udi sama sisi pula. Dong kan ikan terada. Oh, jadi ikan terada. Jadi dong kaya waktu itulah. Dong kaya antar. Iya. Jadi antar ikan ke sana di kosan kong kasih. Ini tamang-tamang berkumpul semua kasih. Waktu itu kan saya pedoi masuk belum bayar. Saya dapat usir, saya masuk mata kuliah dapat usir toh. Jadi sudah almarhum Idai yang inisiatif, dia yang koordinir semua. Koordinir semua, hubungi tamang semua, dia yang kumpul semua. Tanpa dia bilang ke kita. Gitu. Tanpa dia bilang ke kita. Kemarin ini Idai koordinir, almarhum Idai koordinir kong kasih ini untuk ngana, yang penting ngana bisa bayar lah ini. Anak pe jantung terpukul pak di situ toks. Ini anak-anak bagaimana? Tapi sebelum saya kasih lanjut, saya mau bilang ternyata saya sudah mempraktekkan spirit canga itu. Iya. Itu. Jadi PKC itu saya batin merontak, saya bilang saya marah pe almarhum waktu itu. Saya marah, maksudnya dia terbilang ke saya gitu. Kenapa kumpul bilang ke saya, pertimbangan saya perasaan bagaimana gitu. Saya bilang saya ini laki-laki terada. Nah, gitu. Jadi saya kasih ini Udi ulang, Udi ngana kasih balik doi ini. Saya terima.
Itu saya ini laki-laki. Udi kaget toh, janganan dia nih tong sekumpul sama Udi, saya tidak bisa terima. Kalau nggak saya terima nih, anggap saya bukan laki-laki, gitu. Sudah dikasih. Saya tidak menangis di Udi pe muka, tapi Udi pe gitu saya air mata jatuh. Maksudnya saya ingat Udi semua pe kebaikan itu. Saya ingat. Saya cuma minta, saya bilang Udi, saya cuma minta Udi kasih doa saya bisa ini. Gitu. Ya ternyata hari itu dedat Pasti ada opata. opata iya lakundu deng idai dong ampo orang itu di galaksi di sekolah Cina di muka so oke re tunggu pe saya rencana pukul tunggu pe saya hari ini kalau Ais datang tara tahu tong bukan borong bade tapi tong semua buku bage sudah. Toh, kalau belum borong kan dong merasa toh tara laki-laki jadi dong bilang akan dong buku bage sebarang sudah ini. Pokoknya tong buku tumbuh sebarang. Buku tumbuh sudah bage. Ini dia terhargai buat orang. Ana sulia di ran. Ini almarhum ini so bataria sudah. Dia so kecewa sekali terhadap di koordinir nih. Dia so kecewa sekali dia. Pokoknya dia so rese sekali. Dia pas kita dekat begini dia so bataria runtuh bataria kuat sekali gitu tuh anak kesana pegang kaki begini sebelum Ngoni pukul ke saya atau tombok pukul semua Ngoni dengar saya bicara dulu anak pegang semua kaki makanya begini duduk sebelum untuk pukul dengan apa-apa marah pe saya dengar saya bicara saya tahu ke orang semua saya terima kasih Ngoni masih anggap saya Ngoni pe saudara gitu. Ya, terima kasih itu ke muka. Berikutnya adalah Ida Bikapa terapa bilang pe saya hargai Ngoni pe saya tahu saya salah itu saya salah besar sekali saya bilang itu doi tapi ketika saya terima saya akan lemah di situ saya bukan laki-laki kalau saya terima begitu masih ada saya yang lebih susah dari saya bilang masih ada yang lebih susah dari saya ini laki-laki saya orang tua dua masih ada itu kalau saya terima saya menganggap saya orang tua terhadap bukan berarti saya harap saya orang tua tapi saya meyakini orang tua deng Ngoni itu berdoa lebih kuat daripada Ngoni kasih doa ini itu semua langsung menangis dan terjadi bukulai semua termenung habis jadi spirit canga itu saya suruh praktek kamu begitu tidak Iya. Terus itu kan Bapak Rahman itu saya belum bilang. Iya. Saya ingat Rahman itu paling ingat sekali itu ketika orang dua di pesantren Ome. Itu banyak sekali. Dia paling kurus. Saya lebih gede. Saya so kurus sudah, tapi saya lebih gede. Dia ini kulit bungkus tulang, Pak. Iya. Jadi yang saya panggil itu Rahman Seke. Dia tangan sebelah kan Seke terjatuh. Seke sebelah. Itu tertahu bagaimana dia subaya. Dia. Terus sekarang si gode. Sekarang dia lewat Agak gode ya sekarang. Jangan so gede bahaya. Dia bikin putih timbul. Oh iya. Jadi begitu, semua punya perjuangan. Semua perjuangan ya. Sama seperti Ais bilang tadi, di saat Ome itu kurus. Sampai sekarang itu bayang-bayang bahwa kita ikat celana pramuka dengan tali nilex. Ya, itu masih ada. Ya? Sempat. Itu panjang. Lari naik tembok. Ya itu kisah. Karena ya di sisi sejarah orang semua, orang pernah merasakan hal-hal yang sensitif. Orang pernah diperhadapkan dengan isu sara, konflik antara agama dan sebagainya, yang memaksa orang harus menerima keadaan. Sekolah dengan kondisi pas-pasan, kemudian secara ekonomi lumpuh semua orang. Kemudian dengan keadaan yang seperti itu orang dipaksakan harus tetap untuk sekolah. Kenapa? Karena orang masa depan masih panjang. Nah, saya yakin semua teman-teman yang pernah merasakan momen-momen itu adalah orang-orang hebat saat ini.
yang bisa melewati momen itu orang-orang hebat. Jadi suka duka masa sekolah, apalagi SMP, SD SMP itu ya di zaman orang ini zaman yang paling miris. Tapi rata-rata orang yang hidup di zaman itu orang-orang yang luar biasa lah, spesial. Spesial ya. Kisah-kisah yang tidak terlupakan. Wah, Yang paling banyak. manis lah. Banyak. Yang paling manis, jangan pahit. Nah, yang paling ini bukan kisah, bukan pahit, bukan manis, tapi memang cambukan. Aston satu kelas, Iya. SMP tong satu kelas, kemudian di Ternate tong sama-sama, habis itu berpisah, saya hilang di antah berantah, balik pulang ikut ujian di Tobelo, bawa SMP Muhammadiyah. Itu ujiannya di SMP Negeri 1 Tobelo Selatan, Oh. bareng junior 3 tingkat. Oh iya. Jadi lucunya di sini, ketika pendaftaran selesai, proses ujian selesai, ijazah sudah di tangan nih, ambil ijazah. Jadi begitu masuk SMA, ini kan sudah pada lulus ini. Aston lulus, semua lulus. Jadi dorang lulus ambil ijazah, saya masuk mendaftar di SMA Muhammadiyah. Itu Aston entah sadar atau berada, itu dia tumbuh kacau. Hei, keluar, karena itu bukan di situ, karena bejalan. Jadi kira salah masuk kelas Dia begitu. kira salah masuk kelas. Padahal ini memang baru masuk kelas 1 SMA ini. Jadi lucu. Ada mirisnya, ada lucunya di situ. Aduh. Jadi 3 tahun putus sekolah itu apa ya? Jadi catatan sejarah yang mau dibilang kelam tidak, tapi dia membantu karakter sampai sejauh ini. 3 tahun putus sekolah itu ya luar biasa lah. Tapi ngoni belum tahu Mirdad kisah waktu masih SMA. Oh begitu. Oh Cinta tanah air. Tapi lebih bagusnya apa itu muncul ke sini supaya Jadi bagaimana dia sampai bisa lulus SMA tuh, mungkin dia cerita. Oh ini Mirdad. ayo sini. Saya tanya. Sini dulu. Aduh, satu taramaso nih tersedap. Ton cuma dono kasino intro. Iya. Soalnya 3 pas. Sudah, masih habis. Boleh sudah. Lanjut. Lanjut. Masih ada pertanyaan? Ya paling Yang sekarang. lah. Oke, yang sekarang. Sudah. Ya. Sudah nostalgia habis. Habis. Masih panjang, tidak cukup satu frame, Iya sih. harus berlapis-lapis. Sekarang yang ingin Nguni Dua Rai ini apa yang sebenarnya belum tercapai? Keinginan sebenarnya apa sih? Ini pertanyaan sulit. Sulit, Pertanyaan sulit ya? sangat sulit. Sebenarnya Misalnya, bukan apa yang bukan kamu cari? sulit ya, Eh? tapi antara mau menyampaikan takut dibilang menghayal, Iya. tapi itu cita-cita yang pingin kita Iya. bikin. Contohnya mungkin ya kedai di sini Tobelo dibangun di sini kah. Sekarang di Ternate kan Undi Dua punya kan ada. Toh? Coba Undua bisa. Itu bagian kecil. Ya, Bagian-bagian maksud saya begitu. Ada untuk Undi Dua pikiran mau bikin kedai di sini Tobelo. Kalau itu agak sulit. Agak sulit ya. Agak sulit mau dijabarkan karena begini. Nah, Itu bicara bisnis. bicara bisnis. Itu kan bicara bisnis. Saya konsep bisnisnya dua, Kita stop. antara bisnis yang menghasilkan profit dan menghasilkan keluarga. Ya. Jadi konsep bisnis kita itu berbeda. Ya. Selain kita bangun konsep usaha, kita bangun konsep keluarga di dalam. Oh iya betul. Nah, Tobelo ini kalau orang cuma bangun satu sisi, misalnya konsep keluarga dapat. Ya. Tapi kalau dalam konsep bisnis untuk 1-2 tahun ke depan belum Belum ya. masuk, karena daya beli masyarakat teman-teman saudara di sini masih tidak seramai Ternate. Kemudian
ada juga sebagian besar teman-teman dekat orang sudah punya model bisnis yang sama. Ya. Jadi kita belum mau masuk bertarung di situ. Nah, di sisi lain ada konsep satu yang saya dengan Ais percaya, Nah, balilingiri. oh ini. Jadi lebih baik tong cari di luar, tong merantau, tong bertarung besar-besaran di luar daripada tong bertarung di dalam. Nah, mungkin konsep balilingiri itu yang mungkin masih tertahan di torak saat ini. Karena Sehingga orang untuk mungkin bilang Tobelo 1-2 tahun ke depan belum. Iya. Soalnya kita juga di sini Tobelo ini kan toleransi kan tinggi. Iya. Takutnya teman-teman kesana ke kedai kita malu hati atau bagaimana ya tak? Atau Saya ya ini cita-cita sih. Saya kadang sulit bilang, tapi kalau cita-cita tertinggi saya itu satu ya, saya bangun sekolah. Karena proses itu sakit. Saya ingin orang-orang yang seperti saya nanti itu terlalu bisa terbantu lah. Kedua tuh prosesnya sambil berjalan saya harus kaya. Terus Saya harus kaya. Itu ketika saya buku dapat orang yang ya perjalanannya juga sulit, tapi dia bercita-cita jadi kaya, dan kaya bukan dalam konteks banyak uang ya. iya. Kaya itu dia permudah segala hal, dari rezeki dan sebagainya dia permudah, dan kaya dalam arti persahabatan, kaya dalam arti dia bisa akses segala hal walaupun tidak ada uang, tapi mudah dapat. Misalnya mudah untuk bangun sekolah, mudah untuk membangun orang berumah yang kebutuhan. Itu ada di orang tamang di Jawa. Ketika saya dapat dia, saya terinspirasi. Dulu kan orang ini berpikir yang penting nanti hidup sederhana dan bahagia. Tapi ternyata orang punya proses perjalanan tadi kayak Ngoni, kayak saya, itu punya perjalanan yang sakit, yang orang tak mau tompe anak-anak atau tompe tamang pe anak nanti susah. Nah, itu. Nah, tamang itu dia bangun sekolah, Pak. Yang dia bercita-cita ingin, ya dia harus jadi kaya, karena ketika dia kaya dia bisa bantu tamang di lingkungan dia untuk bisa ke sekolah anak-anak di lingkungan dia. Nah, itu dia bisa bangun rumah sakit, dia bisa bangun sekolah, dan itu terbukti dia bangun, man. Nah, itu yang tadi saya bilang. Wah, saya takut mengucapkan. Dia bangun. Agak takutnya dibilang menghayal. Tapi untuk ke ranah situ Ais sudah tahu sejauh mana hari ini perjuangan untuk sampai ke titik itu Ais sudah tahu. Sederhananya ini mimpi yang kalaupun Tuhan itu dia titipkan di situ rezeki dan kemampuan untuk olah itu Tuhan titipkan, maka itu karena itu bagian daripada mimpi yang selalu menggantung di tiap malam ketika tidur. Cukuplah orang yang susah, sederhananya begitu. Tapi bukan berarti mustahil. iya. Nah, kita semua sementara ini berjuang untuk sampai ke tahap itu, tahap kaya supaya bisa membantu orang lain dan sebagainya. Oke, closing statement sudah. Closing statement, saya rasa Tobelo itu tempat pulang yang sangat nyaman, tempat beristirahat yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Sekelas Jakarta pun tidak senyaman Tobelo. Tinggal bagaimana cara orang menikmati. Jadi suasana kekeluargaan Tobelo itu harus betul-betul orang jaga supaya rasa rindu akan Tobelo itu masih terjaga sampai kapanpun. Terima. Saya juga begitu sih. Tobelo itu tempat pulang bagi saya. Dan pulang ini bukan fisik ya, bukan rumah. Kalau bilang rumah, saya tak ada rumah sudah ada sih. Tapi pulang itu ketika ada talks, ada mirdat, nah itu. Saya pulang, saya merasa saya pakai kenyamanan, saya merasa ada suka duka yang tidak pernah saya bisa lupa itu. Ada nostalgia yang selalu menghidupi saya untuk memperkuat saya. Gitu. Jadi ketika saya pulang itu sampai ke sini, buku dapat talks, buku dapat mirdat, itu saya semakin kuat. Karena ada suka duka yang tak bisa melupakan.
tapi ya. Kalau saya minta supaya Tobelo itu biar damai, Wajib, sejahtera, wajib. dan indah, bersih selalu. Itu saja. Oke, thank you semua teman-teman yang belum sempat hadir. Satu waktu orang akan berkumpul sama-sama. Setengah jam, Pak.